Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada pagi hari yang cerah di Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang sibuk melakukan check-in sambil menunggu penerbangan domestik C329. Suasana penuh dengan kegembiraan dan harapan menuju destinasi masing-masing. Di counter check-in, Pak Budi, seorang ayah rumah tangga, membantu putrinya kecil memilih tempat duduk sambil membaca doa perjalanan bersama. Di ruang keberangkatan, seorang pramugari, Siti, dengan teliti memeriksa daftar penumpang ketika ia menyadari adanya nama yang tidak terdaftar di tiket yang telah diverifikasi. Siti mendekati manajer bandara dan dengan khawatir menyampaikan ketidakcocokan yang ditemukannya, sementara para penumpang mulai merasa ada yang tidak beres. Di gerbang keberangkatan, seorang remaja bernama Ahmad berbincang dengan teman-temannya tentang perjalanan yang akan mereka lakukan, tanpa menyadari ancaman yang sedang berkembang. Saat penerbangan C329 dipanggil untuk boarding, suasana tegang mulai terasa ketika Siti dan manajer bandara berusaha menyelesaikan masalah daftar penumpang. Sementara itu, seorang ibu muda, Fatimah, memegang erat tangan bayinya sambil memohon kepada Allah agar perjalanannya berjalan lancar. Di dalam pesawat, Kapten Arif menyapa penumpang dengan ramah dan memulai prosedur keselamatan, sementara kru kabin bersiap untuk lepas landas. Ketika pesawat C329 akhirnya lepas landas, matahari bersinar terang di luar jendela, menandakan awal perjalanan yang tampaknya biasa. Namun, di balik senyum dan tawa penumpang, ketidakpastian mulai mengintai ketika Siti terus merasa ada yang aneh dengan daftar penumpang tersebut. Saat pesawat C329 melaju di landasan pacu, cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah drastis menjadi gelap dengan awan badai yang menggelayut rendah, menciptakan suasana mencekam di dalam kabin. Kapten Arif, yang biasanya tenang, mulai merasakan ketegangan ketika ia menerima laporan gangguan teknis dari panel kontrol pesawat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua sistem tampak normal. Tapi ada suara aneh dari mesin kiri, ujar salah satu teknisi melalui interkom, membuat suasana semakin tegang. Siti, yang masih mengingat kejanggalan daftar penumpang, mencoba menyampaikan kekhawatirannya kepada kapten, namun suara badai membuat komunikasi menjadi sulit. Para penumpang mulai merasa cemas ketika turbulensi hebat mengguncang pesawat, dan beberapa dari mereka mulai berdoa memohon perlindungan dari Allah. Di tengah kekacauan tersebut, salah satu penumpang, Ustadz Hasan, berdiri dan membacakan doa bersama untuk menenangkan hati semua orang di pesawat. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ujian ini, serunya dengan suara lantang yang menggema di seluruh kabin. Kapten Arif berusaha tetap tenang dan memberi instruksi kepada kru untuk memastikan keselamatan semua penumpang, meskipun perasaan takut mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, radar pesawat menunjukkan adanya anomali di luar angkasa udara, sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penerbangan domestik. Dengan gemetar, Kapten Arif memutuskan untuk mengabaikan peringatan radar dan mencoba kembali menavigasi pesawat ke jalur yang aman, namun kekuatan alam tampaknya telah mengambil alih kendali. Setelah 9 tahun berlalu sejak hilangnya pesawat C329, pemerintah Indonesia masih belum berhasil menemukan lokasi kecelakaan meskipun berbagai teknologi pencarian mutakhir telah digunakan. Keluarga para penumpang, termasuk Pak Budi dan Fatimah, terus mengadakan doa bersama di masjid setempat setiap hari, berharap suatu hari mereka akan mendapatkan jawaban atas kepergian orang-orang tercinta. Ketua Komite Nasional Penyelamatan Kargo Udara, Pak Surya, mengungkapkan frustrasi kepada media bahwa cuaca buruk dan medan hutan yang lebat membuat pencarian menjadi sangat sulit. Di sebuah masjid kecil di pinggiran Jakarta, Fatimah memimpin doa bersama, sambil menangis terisak, "Ya Allah, kembalikanlah mereka yang Engkau cintai kepada kami." Para ahli meteorologi menyatakan bahwa badai hebat yang terjadi pada hari pelanggaran penerbangan C329 merupakan salah satu yang paling intens dalam dekade terakhir, menambah misteri hilangnya pesawat. Masyarakat setempat mulai percaya bahwa kecelakaan tersebut mungkin melibatkan kekuatan gaib, dan beberapa mengadakan ziarah ke lokasi pencarian dengan membawa mushaf dan tasbih. Di sebuah forum online, keluarga korban berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain, sembari menantikan kabar baik dari pihak berwenang. Seorang peneliti independen, Dr. Aulia,
berpendapat bahwa hilangnya pesawat mungkin disebabkan oleh intervensi eksternal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Di sebuah televisi nasional, seorang pembicara spiritual mengajak masyarakat untuk terus berdoa dan percaya bahwa Allah akan memberikan kejelasan suatu hari nanti. Meskipun telah bertahun-tahun berlalu, rasa kehilangan dan kerinduan tetap kuat di hati para keluarga korban, dan doa mereka terus mengalir setiap hari. Suatu pagi yang tenang, seorang petani bernama Joko sedang membersihkan ladangnya di hutan Sumatera ketika ia menemukan sisa-sisa bangkai pesawat yang terkubur di rawa-rawa yang lebat. Dengan hati-hati, Joko membawa potongan-potongan pesawat tersebut ke desanya, memicu kehebohan dan rasa penasaran di antara warga setempat. Ini pasti pesawat yang hilang itu, bagaimana bisa sampai di sini? Tanya seorang warga dengan mata terbelalak penuh keheranan. Tim penyelidik segera dikerahkan ke lokasi tersebut, dan mereka mulai menggali lebih dalam untuk mencari sisa-sisa penumpang yang mungkin masih ada. Di dalam reruntuhan pesawat, ditemukan jasad penumpang yang telah berubah menjadi kera dengan ekspresi ketakutan yang abadi, membuat semua orang terkejut dan bingung. Ini tidak mungkin, bagaimana tubuh manusia bisa berubah seperti ini? Seru salah satu anggota tim penyelidik sambil memandangi jasad yang menakutkan tersebut. Dokter forensik, Dr. Maya, mengambil sampel dan berjanji untuk menganalisis lebih lanjut, sementara para peneliti mulai mencari petunjuk yang bisa menjelaskan transformasi aneh ini. Di antara reruntuhan, mereka juga menemukan sebuah kotak hitam yang hampir utuh, yang kemudian dibawa untuk dianalisis di laboratorium. Ketika rekaman dari kotak hitam diputar, suara penumpang terdengar meneriakkan ayat-ayat suci, menambah misteri dan keheranan tim penyelidik. Apa maksud dari perubahan fisik ini? Apakah ini hukuman atau semacam intervensi ilahi? Tanya Pak Surya, memimpin diskusi di tengah ketidakpastian. Tim investigasi forensik dipimpin oleh Dr. Maya tiba di lokasi penemuan. Mereka langsung memeriksa struktur tulang para korban yang telah berubah menjadi kera dengan teliti. Struktur tulang mereka menunjukkan ciri-ciri primata, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada kepalanya, ujar Dr. Maya sambil menunjuk ke salah satu jasad. Sementara itu, tim forensik menemukan bahwa jaringan otot dan kulit mereka mengalami perubahan drastis, membuat mereka tampak seperti kera, namun tetap mempertahankan beberapa fitur manusia. Ini bukan transformasi biasa. Ada elemen yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, kata Dr. Maya dengan serius. Penemuan kotak hitam yang hampir utuh membawa mereka ke tahap selanjutnya, di mana mereka mulai menganalisis rekaman suara yang terdengar samar-samar. Dengar ini, mereka sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini bisa menjadi petunjuk penting, ujar salah satu teknisi yang mendengarkan rekaman tersebut. Sementara itu, seorang ahli bioteknologi, Dr. Rizal, mencoba memahami perubahan fisik yang terjadi pada para korban, namun hasilnya tetap membingungkan. Kami perlu mencari tahu apakah ada zat kimia atau radiasi yang bisa menyebabkan perubahan ini, usul Dr. Rizal, membuka kemungkinan penyebab ilmiah. Namun, Dr. Maya merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar terlibat, mungkin sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Dengan berbagai hipotesis yang berkembang, tim forensik semakin menyadari bahwa misteri pesawat C-329 jauh lebih kompleks dan menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Dalam upaya mencari lebih banyak petunjuk, tim penyelidik menemukan lubang besar di dekat bangkai pesawat yang ternyata merupakan makam massal bagi sisa-sisa jenazah penumpang yang sudah membatu. Ini menunjukkan bahwa kecelakaan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kematian mereka secara massal, kata Pak Surya sambil memeriksa lubang makam tersebut. Di dalam lubang itu, terdapat ukiran lafaz-lafaz Quran yang ditulis di dindingnya, seolah-olah pesan tersebut dibuat oleh tangan yang tidak manusiawi. Lafaz-lafaz ini mengandung peringatan dan petunjuk. Mungkin ini adalah cara mereka untuk menyampaikan sesuatu kepada kita, ujar Dr. Maya, mencoba mengartikan makna ukiran tersebut. Para peneliti mulai menghubungkan temuan ini dengan rekaman kotak hitam yang berisi doa dan ayat-ayat suci, mencari hubungan antara keduanya. Di tengah pencarian, ditemukan juga simbol-simbol geometris yang rumit, yang mungkin merupakan tanda dari kekuatan gaib atau intervensi ilahi. Simbol-simbol ini mirip dengan yang ada dalam kitab-kitab kuno, mungkin ada kaitannya dengan ritual atau perlindungan tertentu, kata Dr. Rizal sambil memeriksa detail ukiran. Di malam hari, suasana di lokasi penemuan menjadi mencekam dengan suara-suara aneh yang terdengar dari dalam lubang makam, membuat para peneliti merasa tidak nyaman. Salah satu anggota tim, Andi, merasa takut dan bertanya, apakah kita seharusnya melanjutkan pencarian ini? Rasanya ada yang tidak beres di sini.
Namun, Pak Surya meyakinkan tim bahwa mereka harus terus mencari jawaban. Kita harus menemukan kebenaran demi keluarga korban dan keadilan bagi mereka. Beberapa minggu setelah penemuan makam massal, salah satu keluarga korban, Ibu Fatimah, menerima surat misterius yang dikirimkan tanpa tanda pengirim. Surat itu bertanggal sehari setelah pesawat dinyatakan hilang, dan isinya meminta mereka untuk membaca surah Al-Kahfi setiap hari selama 1 minggu penuh. Ini pasti pesan dari mereka yang hilang, atau mungkin sesuatu yang lebih besar lagi, kata Fatimah sambil membaca surat tersebut dengan penuh harap. Surat tersebut ditulis dengan tinta yang tampak seperti darah, dan cap jari yang ditemukan cocok dengan salah satu penumpang pesawat, menambah keotentikan pesan tersebut. Bagaimana mungkin surat ini bisa sampai sekarang? Pesawat sudah hilang 9 tahun yang lalu, tanya Pak Budi, suami Fatimah, bingung dengan kejadian tersebut. Mereka memutuskan untuk membacakan surat itu bersama-sama di rumah, memulai rutinitas membaca surah Al-Kahfi seperti yang diminta. Setiap malam, mereka mengadakan pertemuan keluarga dan menghafal ayat-ayat dari surah tersebut, berharap mendapat keberkahan dan jawaban atas misteri yang menggelayuti. Di tengah malam, Fatimah bermimpi tentang ayahnya yang berubah menjadi kera, sambil memegang surat tersebut dan tersenyum lembut. Mimpi ini mungkin adalah cara Allah memberitahu kita bahwa mereka masih membutuhkan doa dan dukungan kita, pikir Fatimah, merasa ada hikmah di balik pesan tersebut. Surat misterius tersebut menjadi sumber kekuatan bagi keluarga korban, memperkuat iman mereka dan mempererat hubungan antar anggota keluarga dalam menghadapi cobaan. Tiba-tiba, 9 tahun setelah pesawat C-329 hilang, seorang wanita bernama Aisyah muncul di sebuah konferensi pers, mengaku sebagai mantan pramugari pesawat tersebut. Tubuhnya tampak berbeda, dengan luka bakar aneh yang menutupi sebagian besar tubuhnya, membuat semua orang heran dan takut melihat penampilannya. Saya selamat dari kecelakaan itu, tetapi sesuatu yang tidak manusiawi yang terjadi membuat saya berubah, ujar Aisyah dengan suara gemetar namun tegas. Para jurnalis mulai bertanya, bagaimana Anda bisa selamat sementara semua penumpang lainnya tidak? Namun Aisyah tampak enggan untuk menjawab secara rinci. Dalam kesaksian yang mendalam, Aisyah menceritakan tentang malam kecelakaan ketika sosok hitam besar dengan wajah samar muncul di kabin pesawat. Sebelum semua gelap, ada bayangan besar itu, dan saya merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa saya hindari, kata Aisyah sambil menunduk, mata berkaca-kaca penuh trauma. Beberapa anggota tim penyelidik mencoba meyakinkan Aisyah untuk menceritakan lebih banyak, namun ia hanya bisa mengingat potongan-potongan memori yang kabur. Saya mendengar suara yang bukan suara manusia, mungkin dari jin atau makhluk lain yang tidak bisa dijelaskan, tambahnya, mengaitkan kejadian tersebut dengan kepercayaan spiritual. Kesaksian Aisyah memberikan petunjuk baru bagi tim penyelidik, bahwa kekuatan gaib mungkin terlibat dalam hilangnya pesawat dan perubahan para penumpang. Dengan pengetahuan baru ini, Pak Surya memutuskan untuk melibatkan ahli spiritual untuk membantu memahami fenomena yang sedang mereka hadapi. Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk lokal mulai melaporkan sering melihat kawanan kera di hutan sekitar lokasi penemuan pesawat yang tampaknya memiliki kebiasaan seperti manusia. Mereka terlihat seperti sedang melakukan sesuatu yang mirip dengan berdoa, menggunakan batu untuk membentuk simbol di tanah, ujar seorang warga yang sering melihat kera-kera tersebut. Tim penyelidik mulai memantau aktivitas kera-kera tersebut, mencoba mencari tahu apakah ada hubungan antara mereka dan perubahan para penumpang pesawat. Salah satu kera ditemukan memakai cincin emas yang terukir nama seorang penumpang, menambah misteri tentang keterlibatan mereka dalam kejadian tersebut. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menghubungkan kera-kera ini dengan para korban, kata Dr. Maya sambil menunjuk cincin yang ditemukan. Para peneliti mendokumentasikan perilaku kera-kera tersebut, mencatat gerakan dan simbol yang mereka buat, mencoba mengartikan makna di balik tindakan mereka. Di malam hari, suara-suara aneh dan cahaya redup terlihat dari kedalaman hutan, membuat tim penyelidik semakin yakin bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat bekerja di sana. Salah satu anggota tim, Lina, mengusulkan untuk menggunakan teknologi inframerah untuk memantau aktivitas kera tanpa mengganggu mereka. Dengan bantuan teknologi, mereka berhasil merekam video yang menunjukkan kera-kera tersebut berkumpul dalam lingkaran dan mengangkat tangan mereka seolah sedang berdoa. Ini mungkin adalah ritual atau bentuk komunikasi dengan kekuatan lain. Kita harus mencari tahu lebih lanjut, ujar Pak Surya, menyadari bahwa setiap petunjuk membawa mereka lebih dekat ke kebenaran. Menyadari keterlibatan kemungkinan kekuatan gaib, Pak Surya mengundang seorang ahli spiritual terkenal, Ustadz Rahman,
untuk meneliti lokasi dan mengungkap keberadaan jin yang mengaku sebagai penjaga wilayah tersebut. Ustadz Rahman tiba di lokasi dengan membawa mushaf Al-Quran dan peralatan ritual lainnya, siap untuk melakukan penyelidikan mendalam. Kita harus meminta petunjuk dari Allah dan mencari perlindungan melalui doa agar kebenaran dapat terungkap, ujar Ustadz Rahman sambil memimpin tim dalam doa bersama. Saat mereka melakukan penyelidikan, tiba-tiba angin kencang berhembus dan bayangan hitam besar muncul di antara pepohonan, membuat semua orang merasa takut. Jin itu datang untuk menguji iman kita. Kita harus tetap kuat dan tidak tergoda, kata Ustadz Rahman dengan tegas, mencoba menenangkan timnya. Jin tersebut, yang dikenal sebagai penjaga hutan, mengungkapkan bahwa manusia dalam pesawat melanggar aturan langit dengan cara yang tidak bisa diterima. Karena pelanggaran mereka dihukum menjadi keras sebagai bentuk peringatan dan pembelajaran bagi umat manusia, ujar jin itu dengan suara yang menggetarkan. Tim penyelidik terkejut mendengar pengakuan jin tersebut, namun mereka berusaha memahami maksud dari hukuman tersebut dan bagaimana cara membebaskan para korban. Bagaimana kita bisa membantu mereka dan membawa mereka kembali ke keadaan semula? Tanya Pak Surya, berharap ada jalan keluar dari situasi ini. Ustadz Rahman menjelaskan bahwa dengan doa dan permohonan ampun kepada Allah, mungkin saja mereka bisa membatalkan hukuman dan mengembalikan para penumpang ke bentuk aslinya. Tim forensik kembali memeriksa kotak hitam yang ditemukan di reruntuhan pesawat, mencoba menemukan lebih banyak informasi yang bisa membantu mengungkap misteri hilangnya pesawat C-329. Saat analisis lebih lanjut dilakukan, mereka menemukan perintah aneh dari suara yang tidak dikenal yang menyuruh pilot untuk menuju ke lokasi yang tidak ada di peta penerbangan resmi. Ini seperti perintah dari entitas lain yang memiliki pengetahuan tentang dimensi yang tidak kita ketahui, kata Dr. Maya, semakin bingung dengan temuan tersebut. Rekaman tersebut juga menunjukkan suara desisan dan bisikan yang tidak dapat diidentifikasi, menambah lapisan misteri yang sulit dipecahkan. Pak Surya memutuskan untuk meminta bantuan ahli teknologi tinggi untuk mencoba mendekripsi pesan-pesan tersembunyi dalam rekaman tersebut. Setelah berhari-hari bekerja, tim akhirnya berhasil mengidentifikasi bahwa perintah tersebut mengarah ke sebuah koordinat yang tersembunyi di tengah hutan yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Jadi, ini adalah alasan mengapa pesawat menghilang. Mereka ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju pusat hutan, ujar Dr. Rizal, menyimpulkan penyelidikan mereka. Tim penyelidik, bersama dengan Ustadz Rahman, memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke koordinat tersebut dengan harapan menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Dalam perjalanan menuju koordinat tersebut, mereka melewati medan yang sulit dan harus menghadapi berbagai rintangan alam yang menantang. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya mereka tiba di sebuah clearing di tengah hutan, di mana mereka menemukan struktur geometris yang rumit dan simbol-simbol yang mirip dengan yang ditemukan di makam massal, menandakan bahwa mereka telah menemukan pusat kekuatan yang terlibat dalam hilangnya pesawat. Menyadari bahwa mereka telah menemukan pusat kekuatan yang misterius, Pak Surya mengundang para ulama setempat untuk membantu dalam mengatasi situasi ini melalui pendekatan spiritual. Para ulama, dipimpin oleh Ustadz Rahman, setuju untuk mengadakan pengusiran makhluk gaib di lokasi penemuan dengan membaca Al-Quran selama 7 hari 7 malam penuh. Kita harus memohon perlindungan dari Allah dan membersihkan tempat ini dari segala bentuk kejahatan, ujar Ustadz Rahman kepada tim dan warga yang hadir. Setiap pagi dan malam, para ulama dan anggota tim berkumpul untuk membaca Al-Fatihah dan surah-surah lainnya, menciptakan suasana hikmat dan penuh harapan. Selama pengusiran berlangsung, suara-suara aneh dan bayangan kera besar terus terlihat di hutan, membuat suasana semakin tegang namun penuh keyakinan. Pada malam ketiga, salah satu peserta ritual, Bapak Anwar, melaporkan melihat bayangan kera besar berlarian di antara pepohonan sambil meneriakkan ayat-ayat suci. Ini adalah ujian dari Allah. Kita harus terus berdoa dan memperkuat iman kita, ujar Ustadz Rahman, menguatkan semangat semua yang hadir. Meskipun mengalami berbagai gangguan, para peserta ritual tetap teguh dalam menjalankan tugas mereka, berharap bisa membebaskan para korban dari kutukan yang menimpa mereka. Pada malam ketujuh, angin kencang tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi hening, menandakan bahwa ritual pengusiran mungkin telah mencapai puncaknya. Dengan rasa lega dan harapan, para ulama menyelesaikan pembacaan Al-Quran, sementara bayangan kera besar perlahan lenyap dari pandangan mereka, meninggalkan tanda-tanda bahwa kekuatan jahat telah berhasil diusir. Setelah ritual pengusiran selesai, tim penyelidik melanjutkan pencarian mereka di sekitar lokasi penemuan, dan mereka menemukan jasad seorang penumpang di tepi sungai yang mengalir dari hutan.
Tubuh jasad tersebut tidak berubah menjadi keras seperti yang ditemukan sebelumnya, namun warnanya menghitam sepenuhnya, menunjukkan bahwa korban tersebut telah mengalami perubahan yang tidak biasa. Ini mungkin tanda lain dari hukuman atau pengaruh kekuatan gaib yang kita hadapi, kata Dr. Maya sambil memeriksa jasad tersebut dengan cermat. Di tangan jasad itu, terdapat mushaf kecil yang masih utuh, namun anehnya tidak bisa dibuka oleh tangan manusia biasa, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi. Mushaf ini mungkin memiliki petunjuk atau kekuatan khusus yang harus kita temukan cara untuk membukanya, ujar Pak Surya, mencoba memahami makna dari penemuan tersebut. Para peneliti membawa jasad tersebut ke laboratorium untuk analisis lebih lanjut, sementara Ustadz Rahman memimpin doa agar roh korban bisa diterima di sisi Allah. Di masjid setempat, keluarga korban berkumpul untuk mendoakan jasad yang ditemukan, berharap agar Allah memberikan kedamaian kepada jiwa-jiwa yang hilang. Dr. Rizal mencoba menggunakan alat-alat ilmiah untuk membuka mushaf tersebut, namun setiap upaya selalu gagal tanpa alasan yang jelas. Mungkin mushaf ini adalah sarana komunikasi yang hanya bisa diakses melalui kekuatan spiritual, bukan melalui ilmu pengetahuan biasa, kata Ustadz Rahman, memberikan perspektif baru kepada tim. Dengan demikian, tim penyelidik menyadari bahwa untuk memahami penuh misteri ini, mereka perlu menggabungkan pendekatan ilmiah dan spiritual, mencari keseimbangan antara iman dan logika. Menyadari betapa misterius dan kompleksnya kasus pesawat C-329, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup lokasi tersebut dengan alasan bahaya biologis yang potensial. Larangan tersebut membuat para peneliti dan masyarakat setempat merasa frustrasi, karena mereka ingin mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban. Namun, rasa penasaran dan dedikasi tim penyelidik membuat mereka tetap berusaha mencari akses ke lokasi, meskipun menghadapi berbagai hambatan. Kebenaran harus diungkap, tidak peduli apapun rintangannya, ujar Pak Surya, menunjukkan tekadnya untuk terus mencari jawaban. Dalam upaya terakhir mereka untuk masuk lokasi yang ditutup pemerintah, salah satu peneliti, Dr. Aulia, menghilang tanpa jejak, meninggalkan tim yang semakin putus asa. Di mana Dr. Aulia? Dia baru saja masuk ke hutan, dan sekarang dia menghilang, tanya Lina dengan cemas kepada anggota tim lainnya. Setelah mencari di sekitar area yang terakhir dilihat Dr. Aulia, mereka hanya menemukan sepucuk surat yang ditulis dalam bahasa Arab yang tidak bisa mereka mengerti. Ini mungkin adalah pesan dari kekuatan yang kita hadapi. Kita harus mencari bantuan ahli bahasa Arab untuk menerjemahkan surat ini, ujar Dr. Maya, mencoba menemukan arti dari pesan tersebut. Sementara itu, keluarga korban merasa semakin tidak tenang dengan hilangnya Dr. Aulia, dan mereka berdoa agar dia selamat dan kembali dengan jawaban. Dengan semakin banyaknya misteri yang belum terpecahkan, tim penyelidik menyadari bahwa mereka harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mengungkap kebenaran di balik hilangnya pesawat C-329. Di tengah keputusasaan, seorang anak kecil bernama Ali, anak dari salah satu penumpang pesawat yang hilang, mulai mengalami mimpi yang aneh dan mengganggu setiap malam. Dalam mimpinya, Ali bertemu dengan ayahnya yang telah berubah menjadi kera, yang menangis sambil memohon pengampunan dari Allah. "Ayah, kenapa kamu sedih? Apa yang terjadi?" tanya Ali dengan suara kecil penuh kekhawatiran. Sang ayah menjawab, "Kami telah mengambil sesuatu yang bukan milik kami dari hutan itu. Sekarang kami harus membayar harga dari pelanggaran kami." Mimpi tersebut membuat Ali terbangun dengan keringat dingin, merasa ada sesuatu yang penting yang harus dia sampaikan kepada ibunya. Ali menceritakan mimpinya kepada ibunya, Fatimah, yang merasa tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut tentang makna mimpi tersebut. "Mungkin ini adalah pesan dari Allah atau dari ayahmu yang ingin kita ketahui kebenaran," kata Fatimah sambil mendoakan anaknya. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan Ustadz Rahman, berharap dapat memahami pesan yang disampaikan melalui mimpi tersebut. Mimpi ini mungkin menunjukkan bahwa ada hal yang harus kita perbaiki atau lakukan untuk membebaskan para korban dari kutukan, ujar Ustadz Rahman setelah mendengarkan cerita Ali. Dengan petunjuk baru dari mimpi Ali, tim penyelidik dan keluarga korban semakin yakin bahwa ada langkah spiritual yang harus diambil untuk menyelesaikan misteri pesawat C-329. Menanggapi petunjuk dari mimpi Ali, Pak Surya bersama Ustadz Rahman memutuskan untuk mengadakan ritual pemurnian bersama-sama dengan tim penyelidik dan keluarga korban. Mereka mengumpulkan mushaf Al-Quran, air zam-zam, dan berbagai peralatan ritual lainnya di masjid setempat untuk memulai proses pemurnian. "Kita harus membersihkan tempat ini dari segala kotoran dan dosa yang mungkin telah dilakukan para korban," ujar Ustadz Rahman kepada semua yang hadir.
Ritual dimulai pada pagi hari dengan bacaan surah Al-Fatihah, diikuti oleh pembacaan surah-surah lain yang dianggap memiliki kekuatan pembersihan. Selama beberapa hari, mereka melanjutkan ritual tersebut tanpa henti, memohon kepada Allah agar memberkati dan membersihkan lokasi penemuan pesawat. Setiap malam, doa-doa mereka terdengar hingga larut, menciptakan suasana spiritual yang kuat dan penuh harapan. Di tengah ritual, tiba-tiba seluruh hutan tempat bangkai pesawat berada terbakar tanpa sebab yang jelas, membuat semua orang terkejut dan takut. Ini mungkin adalah reaksi dari kekuatan jahat yang masih berusaha menghalangi kita, kata Pak Surya sambil melihat api yang melahap hutan. Meskipun menghadapi bahaya, para peserta ritual tetap teguh dalam keyakinan mereka, percaya bahwa Allah akan melindungi mereka dari segala ancaman. Setelah api padam, mereka menemukan bahwa bagian besar hutan telah hangus, namun struktur geometris dan simbol-simbol di lokasi penemuan tetap utuh, menandakan bahwa kekuatan jahat telah berkurang namun belum sepenuhnya diusir. Setelah ritual pemurnian, seorang ulama muda bernama Ustadz Yusuf mengaku menerima pesan dalam mimpinya bahwa para korban telah dihukum karena meninggalkan sholat dan mencuri hak orang lain. Dalam mimpiku, saya melihat mereka di sisi Allah, tetapi mereka masih membutuhkan ampunan dan petunjuk untuk mendapatkan kedamaian, ujar Ustadz Yusuf kepada tim penyelidik. Pesan tersebut menguatkan keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para korban berkaitan dengan perbuatan mereka di dunia, baik yang disengaja maupun tidak. Selain itu, jin yang menjaga lokasi itu juga muncul dalam mimpi Ustadz Yusuf, meminta para keluarga untuk bertaubat agar roh korban bisa diterima di sisi Allah. Kita harus membantu mereka dengan meningkatkan amal ibadah dan memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, kata Ustadz Yusuf, menekankan pentingnya doa dan taubat. Tim penyelidik mulai mengadakan pertemuan rutin dengan keluarga korban untuk membimbing mereka dalam meningkatkan ibadah dan melakukan amal kebaikan. Dengan cara ini, kita bisa membantu para korban mendapatkan kedamaian di akhirat dan membatalkan hukuman yang telah dijatuhkan, ujar Pak Surya dengan penuh keyakinan. Di samping itu, mereka juga meminta bantuan para ulama lain untuk memperkuat upaya spiritual mereka dalam menyelesaikan misteri ini. Semakin banyak kita melibatkan komunitas dalam doa dan amal, semakin besar kemungkinan kita untuk mencapai hasil yang diinginkan, tambah Ustadz Rahman. Dengan semangat baru dan dukungan komunitas, mereka terus berusaha membantu para korban melalui jalan spiritual, berharap bisa mengakhiri kutukan yang telah lama membayangi mereka. Dalam pencarian lebih dalam, tim penyelidik mengundang seorang ahli fisika spiritual, Dr. Farid, yang memiliki pengetahuan tentang dimensi dan hukum alam semesta yang lebih tinggi. Dr. Farid menjelaskan bahwa ada dimensi tertentu yang terikat dengan hukum langit dan hanya bisa dilalui oleh mereka yang suci dan memiliki niat baik. Dimensi ini adalah tempat di mana roh-roh berada setelah meninggalkan tubuh, dan hanya mereka yang memiliki kebersihan hati yang bisa mengaksesnya, jelas Dr. Farid kepada tim. Ia juga menjelaskan bahwa pesawat C-329 mungkin telah secara tidak sengaja melanggar batas dimensi tersebut, sehingga para penumpangnya dihukum sesuai hukum langit. Hukum alam semesta ini bekerja secara adil dan pasti, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman yang ditetapkan olehnya, tambah Dr. Farid dengan tegas. Pemahaman ini memberikan perspektif baru bagi tim, bahwa hukuman yang dialami para korban adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dr. Farid menyarankan agar mereka fokus pada pembersihan spiritual dan meningkatkan amal ibadah untuk membantu para korban melewati ujian ini. Dengan memperkuat iman dan memperbanyak doa, kita bisa membantu para korban untuk mendapatkan ampunan dan kembali ke keadaan semula, kata Dr. Farid. Tim penyelidik mulai mengimplementasikan saran ini dengan mengadakan lebih banyak kegiatan keagamaan dan amal sosial di komunitas mereka. Dengan pemahaman baru tentang hukum alam semesta, mereka semakin yakin bahwa melalui iman dan tindakan baik, misteri pesawat C-329 bisa diselesaikan dan para korban bisa dibebaskan dari kutukan yang menimpa mereka. Setelah berbulan-bulan melakukan ritual, doa, dan upaya spiritual, keluarga korban bersama tim penyelidik memutuskan untuk mengadakan doa besar di Masjid Nasional sebagai langkah terakhir. Ini adalah doa terakhir kami untuk para korban, semoga mereka diberikan jalan yang terang di akhirat dan kebebasan dari segala hukuman, ujar Pak Budi dengan suara penuh emosi. Ribuan orang hadir untuk mendukung doa ini, membawa mushaf Al-Quran dan berpartisipasi dalam bacaan bersama yang dipimpin oleh Ustadz Rahman. Suasana haru dan hikmat menyelimuti masjid, di mana setiap orang berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Allah mendengarkan dan mengabulkan permohonan mereka. Selama doa berlangsung, para peserta merasa ada energi positif yang mengalir,
memberikan harapan bahwa keajaiban mungkin terjadi. Di tengah doa, Ali, anak dari salah satu penumpang, berdiri dan menyampaikan pesan dari mimpinya, mengajak semua orang untuk terus berdoa dan percaya. Dengan doa dan iman, kita bisa membebaskan mereka dari kutukan ini dan membawa mereka kembali ke keluarga mereka, ujar Ali dengan suara lantang yang menggema di seluruh masjid. Setelah doa selesai, para peserta menantikan tanda-tanda bahwa doa mereka telah dikabulkan, namun tidak ada kejadian aneh yang langsung terlihat. Namun, pada hari terakhir doa, kawanan kera misterius yang pernah terlihat di hutan tiba-tiba lenyap tanpa jejak, meninggalkan cincin dan benda-benda lain yang menghubungkan mereka dengan para penumpang. Ini adalah bukti bahwa doa kita telah dikabulkan. Para korban telah dibebaskan dan kembali ke keluarga mereka, ujar Ustadz Rahman dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Kisah pesawat C329 yang hilang 9 tahun lalu dan misteri perubahan para penumpangnya menjadi kera menjadi peringatan hidup bagi masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga iman dan mematuhi hukum Allah. Kita harus selalu ingat bahwa setiap langkah kita diawasi dan Allah memiliki rencana yang lebih besar untuk setiap makhluknya, ujar Pak Surya dalam pidatonya di masjid setelah semua kejadian berakhir. Para keluarga korban akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan mempercayai bahwa setiap ujian yang mereka alami adalah bagian dari takdir mereka. Kisah ini juga mengajarkan tentang kekuatan doa dan iman, bahwa melalui ketekunan dalam beribadah, keajaiban bisa terjadi dan kesulitan bisa diatasi. Ustadz Rahman menekankan pentingnya komunitas dan solidaritas dalam menghadapi cobaan, bahwa dukungan satu sama lain adalah kunci untuk mengatasi tantangan hidup. Dr. Maya dan Dr. Farid mengungkapkan bahwa kombinasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas adalah cara terbaik untuk memahami dan mengatasi fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Masyarakat setempat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan menghormati hukum alam, sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Keluarga korban, meskipun mengalami kehilangan yang besar, merasa diberkati karena bisa mendapatkan jawaban dan kedamaian melalui proses spiritual yang mereka jalani. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih memperdalam iman dan terus berusaha mencari kebenaran dengan cara yang benar dan penuh keikhlasan. Dengan akhir yang penuh harapan dan hikmah, misteri pesawat C329 menjadi cerita yang mengajarkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi segala ujian hidup.